Luna tetap diam. Yang gua heran, matanya udah gak sinis, tapi rada sayu. Tiba-tiba dia ngomong, Kok sikap lu masih sama sih? kok nih cewek ngomong kayak gini ya? Apakah gua salah lagi? Otak gua waktu itu bingung banget sih. Mungkin nih cewek nanyain sikap gua kenapa dingin kali ya? Terus gua jawab, sama gimana? Untung udah gua anterin. Kalau pas nyetir lu gimana-gimana di jalan, gue yang repot. Dah masuk sana, kemarin bokap ntar. Gue langsung cabut dari situ. Pas mau sampai rumah, gue masih mikirin tentang si Luna. Apa gue terlalu keras ya? Atau karena udah lama banget gak ngayomin cewek, gue jadi dingin gak berperasaan. Lama-kelamaan, badan gue berasa dingin banget ya malam ini. Pas lagi ngegosok lengan, gue baru inget jaket sama helm gue masih dipakai Luna. Mau balik jemput mager, ntar malah berantem lagi di situ. Ya gue tetap jalan pulang biar gak ruwet. Hari-hari berikutnya berjalan normal, termasuk Luna. Sepertinya nih cewek cuman emosi sesaat malam itu. Rekonsep dan revisian berjalan lancar. Itulah yang ngebikin semuanya terlihat kembali normal. Tetapi sebelum production day, Dika ngeminta gue jadi Astrada 2. Dri, lu jadi Astrada 2 gue ya. Please Dri, bantuin gue. Ya dia pengen gue nge-handle si Luna. Dan kenapa gue mau? Selagi ada pemasukan ya gas lah. Lagian orang yang sifatnya kayak Luna udah biasa gue hadapin. Sampailah di production day. Waktu itu kita eksekusi scene yang di kota tua. Nah untuk scene ini kemarin sempat cekcok lagi sama Luna. Karena banyak faktor yang ngebikin gue ngehindarin lokasi itu. Yang paling utama itu warga setempat. Waktu itu dia ngomong, Kan tinggal diajak ngobrol. Kalau masih susah, ya tinggal dibayar kan? Yang gue butuhin estetik bangunannya. karena nih cewek songong banget, gue turutin kemauan dia. Pas di lokasi barang-barang udah di-unpack. Gue minta ke kru jangan bawa banyak-banyak barang dan lampu seperlunya. Dika ngiyain karena dia ngerti maksud gue. Tapi Luna malah nyolot. Kok nggak diturunin semua? Please lah yang proper. Udah, ini aja nak. Cukup kok. Oh gini ya. Kalau di lapangan pada males, di kantor pada rajin semua, nyari muka lo. Luna jalan menjauh dari titik drop barang. Seketika amarah Dika memuncak. Anjir nih bocah FF. Gue sambit juga lu. Dika udah ngelepas sepatunya dan mau ngelempar ke arah Luna. Tangan Dika langsung gue tahan. Terus gue ngomong, udah cowok, sabar. Syuting belum mulai, lu jangan emosi dulu. Bodoh lah. Kalau kenapa-napa gue gak mau tanggung jawab ya. Awalnya syuting berjalan lancar. Kemudian muncul masalah yang gue malesin di lokasi itu. Beberapa warga sekitar datang minta upeti. Wah, ada acara apa nih? Syutingan ya? Dengan ketus, Dika ngorder ke Luna. Nak, urus tuh. Jangan sampai ganggu syutingan kita ya. Luna dengan pedenya nyamperin orang-orang itu. Gue berpikiran nih cewek mungkin punya public speaking yang bagus kali ya. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirin. Tetapi setelah beberapa detik, gue lihat gestur nih cewek kayak ketakutan. Dan para warga sekitar nunjukin senyuman licik. Sok-sokan doang nih cewek ternyata. Gue cuma senyum miring ngeliat Luna. Tapi seketika otak gue langsung flashback kata-kata Pak David. Kalau dapat, jangan sampai boncos banget ya. Terpaksa gue harus turun tangan. Kalau enggak,
kepercayaan Pak David hilang ke gua sama Dika. Barulah gua ngobrol sama si warga sekitar. Bang, Elu Yan. Syutingan lu lagi. iya bang. Ada yang mau gua obrolin bang? Nah, kamu balik syuting aja. Luna cuma diem ngeliatin gua dan pergi. Barulah gua ngobrol sama si warga sekitar. Bisa dapet gede lo itu. Kenapa ada lu segala sih? Maaf nih Bang Dim, ini nggak syuting gede, tapi syuting tugas kampusnya cewek gua. Jadi mohon maaf banget nih Bang. Oh, itu cewek lu. Mantep. Akhirnya move on juga ada gue satu ini. Nah, ntar malam gua bawain oleh-oleh deh Bang Dim. Buat perminta maaf lah. Ya udah. Yuk, cabut. Oh iya, salam ya sama Mariko. Iya Bang, salam juga ya buat Bang Ali. Fun fact, kenapa gue bisa deket sama warga sekitar ini? Karena dulu sejak SMA, gue sering dibawa main kesini sama abang gue, Riko namanya. Dan abang gue itu teman dekatnya petinggi warga sekitar sini, yaitu Bang Ali. Dengan kata lain, gue ada-adaan mereka lah. Setelah itu, syuting berjalan lancar, hingga break makan siang. Gue lagi makan bareng Dika, sambil ngomongin buat scene-scene selanjutnya. Luna nyamperin kita dan nyembunyiin rasa bersalahnya. Tapi kelihatan jelas sih di wajahnya. Karena masih kesel, Dika cabut. Gue beli rokok dulu, Hendri. Dika berjalan pergi. Dengan pelan, Luna duduk di tempat Dika duduk tadi. Dan mulai ngajak ngobrol, walaupun ragu-ragu. Tadi kamu bilang apa sama mereka? Hah? Kamu? Sifat Luna langsung berubah jadi normal setelah gue sindir. Bukan. Tadi lu ngomong apa sama mereka? Mereka mau ketemu sama gue abis ini. Hah? Seriusan? Kagak. Udah gue omongin baik-baik tadi. Jadi gak usah dipikirin. Lu fokus syuting aja. Mereka minta bayaran kan? Udah gue atesin. Udah gue bilang kan jangan dipikirin. Gini, lain kali ego tuh diturunin. Dengerin dulu kata orang. Kalau gak paham, ya tanya. Soalnya semua tindakan orang tuh pasti ada alasannya. Paham? Luna hanya mengangguk dan nunduk. Mulai kelihatan jelas ekspresi rasa bersalahnya. Ternyata gak salah gue buat ngejadiin ini shock terapi buat si Luna. Biar gak berlarut, gue pun nyindir. Lah, Luna yang gue kenal kemana? Tanpa sepatah kata, Luna langsung cabut. Agak kasihan sih, tapi hati ini rasanya puas banget. Seminggu berlalu, dan sejauh ini syuting berjalan lancar. Luna udah mulai gak terlalu ngebosi sejak kejadian di kota tua. Ke semua orang udah mulai ramah dan gak sesuka hati. Gue bersyukur banget sih. Princess satu ini udah mulai jinak. Sampailah kita di hari terakhir produksi. Lokasi terakhirnya sebuah villa di puncak. Karena ada scene malamnya, kita semua nginap di situ. Dan karena malam di puncak itu dingin banget, semua orang pada pakai sweater atau jaket. Tapi ada sesuatu yang familiar dari Luna. Ya, dia pakai jaket kulit gua. Itu yang dipakai Luna. Perasaan gue kenal deh. Ya, itu punya gua. Hah? Sejak kapan? Lu udah sehat? Luar biasa. Makhluk buas langsung ditaklukin gak tuh? Kagak, gila. Gue pernah nganterin dia pakai motor dan gue suruh pakai jaket gue. Bodoh amat gue sama detailnya. Intinya dia pakai jaket lu sekarang. Berarti dia ada rasa. Gas lah. Masa lalu biarlah berlalu. Lihatlah dia. Masa depan. Lo mau syuting? Apa mau jadi Mario Teguh? Gak asik lu. Singkat cerita, kita mau take last scene. Gue liat Luna lagi panik nyari sesuatu. Jujur, awalnya gue agak kesel. Karena kita mau take
biar cepat istirahat. Luna pun gue samperin. Nak, lu ngapain? Kita mau tag nih. Sebentar, lagi nyari mainan kunci. Gue jadi tambah kesel ngedengar alasannya. Dan gue pun nyeletuk. Mainan kunci doang dipanikin. Udah lupain aja. Seketika Luna berdiri dengan tatapan penuh amarah. Dia ngebentak gue. Itu barang paling berharga buat gue. Gue pun diam karena kaget. Dan semua kru juga ikutan kaget. Luna kembali nyari mainan kuncinya. Takut suasana menjadi tambah gak kondusif. Dika nyamperin gue. Udah cok, lu bantu aja. Lagian ini lasin doang, biar gue sendiri yang handle. Dika menepuk bahu gue dan memulai syuting. Gue ingat siang tadi Luna sempat istirahat di mobilnya. Dan benar, mainan kunci itu ada di tangga yang ada di parkiran. Karena gak mau dia heboh lagi pas orang lagi syuting, gue nyuruh dia ke parkiran lewat chat dan infoin kalau gue nemuin mainan kuncinya. Sembari menunggu Luna, gue ngeperhatiin si mainan kunci. Karena merasa sangat-sangat familiar sama nih mainan kunci yang berbentuk kamera pocket. Pas lagi mikir, Luna teriak. Mana? Lu bisa tenang dikit gak sih? Udah malam teriak. Nih yang lu cari-cari. Dia langsung ngambil si mainan kunci. Matanya rada bengkak karena nangis. Aku kira hilang. Nih cewek bilang aku lagi. Bipolar kah? Atau cuma mudin biasa doang? Karena merasa capek bercampur bingung. Gue duduk di tangga itu. Beberapa detik kemudian Luna juga ikutan duduk di sebelah gue. Tapi rasa penasaran gue masih tinggi soal itu mainan kunci. Dan gue tanya, kenapa segitunya sih sama tuh mainan kunci? Dikasih sama orang spesial di hidup aku. Otak gue kembali menebak-nebak. Spesial? Pak David? Gak mungkin ngasih gituan. Mendiang nyokap. Ah iya, bisa jadi sih. Suasananya masih awkward. Gue nyoba nyari topik buat nyariin suasana. Ketika gue ngeliat ke langit, bulan lagi tidak jelas. Luna juga ikutan ngeliat bulan itu. Dan gue pun tersenyum. Lalu, terbesit di otak gue kata-kata. Cantiknya. Luna berarti bulan. Jadi jangan sedih ya. Mama pasti seneng melihat anak perempuannya tumbuh menjadi perempuan cantik seperti namanya. Gue tersenyum melihat Luna. Dia hanya diam menatap gue. Tetapi matanya mulai berlinang kembali. Seakan tidak mau menangis kembali, dia bergerak mau pergi. Aku mau pulang. Gak nyaman di sini. Gue rada kaget mendengar itu. Dan bingung. Apakah moodnya tambah jelek? Astaga. Gue baru ingat. Di kata-kata gue ada nyebut soal mama. Dan dia baru aja kelar nangis. Sumpah, bodoh banget gue. Kemudian gue baru ingat, Luna kesini nyetir sendiri. Bentar, lu kesini nggak pakai supir? Aku bisa nyetir kok. Luna tetap jalan ke arah mobilnya. Takut dia kenapa-napa, tangannya gue tahan dan bilang, enggak, biar gue anter. Kamu bisa gak sih buat gak care sama aku? Aku nyoba buat lupain kamu, tapi kamu bikin aku gak bisa. Tahu gak yang bikin sakit itu apa? Kamu dengan mudahnya ngelupain aku. Kata-kata Luna membuat gue gak bisa berkata apa-apa. Kaget ditambah bingung. Itu yang gue rasakan waktu itu. Luna rada berontak karena mau pergi. Tangan gue bergerak dengan sendirinya untuk memeluk Luna. Luna mulai menangis di pelukan gue. Seakan mengikuti kata hati, tangan gue membelai lembut kepalanya. Setelah tenang,
Luna memberikan kunci dan masuk ke mobil. Gue pun langsung ngasih tahu Dika kalau gue harus nganterin Luna pulang. Luna tertidur karena capek nangis. Di perjalanan pulang, pikiran gue masih berkecamuk mikirin kata-kata Luna tadi. Gue memang pelupa, tapi gak separah sampai ngelupain orang. Dan gue gak pernah pacaran sama Luna. Kalau buat alasan amnesia, gue gak pernah kecelakaan hebat yang membuat kepala gue terbentur. Sesampai di depan rumahnya, gue melihat ke arah Luna. Gue mencoba mengingat-ingat dengan menatap wajahnya. Walau tidak ada satupun momen yang teringat, wajahnya yang imut dan lugu ketika tidur ngebuat gue sadar akan perasaan yang dialami Luna. Dan mulai tumbuh perasaan sayang di hati gue. Tapi ada yang aneh. Sayang harusnya yang muncul perasaan senang, sedangkan yang gue rasakan malah perasaan sakit. Semakin besar rasa sayang itu, semakin sakit dan sesak dada gue. Nafas yang semakin sesak dan berat membuat gue keluar dari mobil itu. Dari bingung, sayang, sakit, dan sekarang berubah menjadi hambar. Tanpa menunggu dan seakan lupa ingatan, gue langsung pulang ke rumah dengan perasaan hambar tadi.